Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman di rumah pun saya doakan selalu dalam keadaan yang sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya guys, Garuda Calling baru saja terjadi kemarin. Ada beberapa pemain Persib Bandung ya guys yang dipanggil. Ada 4 pemain Persib, yaitu Beckham Putra, Mark Klok, dan 2 pemain timnas U23 Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Jadi mereka dipanggil ke timnas guna memperkuat timnas masing-masing di kelompok umur ya guys. Untuk Mark dan Beckham Putra itu masuk ke skuad timnas senior, timnas asuhan Patrick Kluivert guna menghadapi pertandingan FIFA Matchday di bulan September menghadapi Lebanon dan Kuwait. Dan untuk Kakang Rudianto dan Robi Darwis itu dia dipanggil untuk kualifikasi Piala Asia 2025 di bulan September pun berbarengan ya. Itu pertandingannya berbarengan karena dengan FIFA Matchday. Kualifikasi Piala Asia dan FIFA Matchday itu di bulan September, sama-sama di bulan September. Oke guys, tanpa banyak bicara lagi, yuk kita saksikan video yang satu ini. Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Timnas Indonesia akan menjamu Kuwait pada hari Jumat 5 September 2025. Kick off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, live di Stadion Gelora Bung Tomo. Kemudian Timnas Indonesia versus Lebanon pada hari Senin 8 September 2025. Kick off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Momentum ini bakal jadi tolak ukur penting untuk menguji sejauh mana perkembangan permainan Timnas Indonesia sebagai persiapan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, di FIFA Matchday ini tadinya Malaysia ya diajak ya. Cuman Malaysia menolak dengan alasan apalah, berbagai alasannya, karena tidak ingin bertemu dengan timnas senior Indonesia. Oke, lanjut. Ini berita apaan sih boy? Woi, astaga. Laga uji coba sebelum ronde keempat kualifikasi Piala Dunia untuk timnas Indonesia resmi akan diselenggarakan di Gelora Bung Tomo. Hoho. Apa itu uji coba away? Apa itu uji coba tandang? Mendingan uji coba di kandang sendiri dong, di negara sendiri dong. Untuk apa adaptasi di Timur Tengah? Nggak perlu. Mari kita bahas boy. Gue tuh sebenarnya pengen tahu dah esensi uji coba di September nanti tuh apa sih? Buat persiapan ronde keempat kan? Oke lah, kalau misal dari pemilihan lawan, gue paham. Kenapa pilihnya Lebanon sama Kuwait, gue paham. Karena negara-negara yang level di atas timnas Indonesia itu udah pada lolos, terutama negara Timur Tengahnya. Sedangkan selain itu, masih sama-sama peserta ronde keempat. Jadi nggak apa-apa menurut gue kalau misal lawannya Kuwait sama Lebanon. Yang jadi masalah adalah kenapa mainnya harus di kandang kita sendiri. Gue yakin kalian semua nih, para fans timnas, terutama fans timnas yang waras, itu pengennya uji cobanya away di tandang. Karena kita tahu mentalitas tandang timnas Indonesia masih belum teruji. Kita hanya bisa raih 2 poin lawan Bahrain dan juga Saudi. Itu juga dengan pelatih sebelum ini. Kalau kita lihat persiapan calon lawan kita, contohnya Saudi, mereka bakalan lakuin uji coba dengan Republik Ceko di kandang Republik Ceko. Gokil ya? Gokil ya? Main di kandang Ceko boy. Tapi sebelum lu pada marah-marah boy sama berita ini, sebelum lu pada bilang kalau misalnya PSSI dan Pak Ketum itu nggak niat untuk ronde keempat, gue punya argumen soal ini boy. Pertama, kenapa kita susah untuk nyari lawan uji coba yang level di atas kita? Jawabannya adalah pada peringkat FIFA kita. Kalau kita udah selevel Saudi, Australia, Jepang, Jordan, Korea, dan lain-lain, mau lawan Brazil pun mereka mau. Mau lawan Turki, Peru, Venezuela, Kolombia, mereka semua mau. Tapi kalau lawan rank 123 kayak begini, mereka juga mikir-mikir, Bos. Dan untuk kenapa nggak away? Ya mungkin ini kan undangan yang ngajuin PSSI ya. Masa PSSI-nya ngomong begini? Woi, Lebanon, Kuwait, ayo kita sparring. Ayo, kapan? Nanti September, tapi main di kandang lu ya. Masa begitu, boy? Lo yang main FM pasti ngerti banget lah sama masalah-masalah beginian ya. Ya tapi ya udahlah, kita harapkan aja semoga uji coba ini bisa dimaksimalkan sama Patrick Kluivert supaya bisa lolos ke Piala Dunia ya. Kalau menurut kalian gimana, Bo? Tulis di bawah. Jangan lupa di follow, brother. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi juga
kalau bisa ini kita harusnya tandang ya ke tim lawan ya guys. Jadi untuk melatih mental timnas kita juga ya, yang namanya uji coba, kita PSSI yang mengajak duluan untuk ajang uji coba ini guys. Harusnya kalau bisa ya harus kita yang datang ke tim lawan ya guys. Kayak misalkan Saudi Arabia yang datang langsung ke tim lawan yaitu Republik Ceko. Dia bermain di supporter kandang Republik Ceko. Jadi itu untuk melatih mental pemain-pemain kita guys ya. Memang bener juga nih kata Bang Pundit satu ini. Oke, lanjut. Oke guys, jadi ini ya jadwal bulan September. Jangan lupa disimpan ya, atau screenshot lah minimal biar nggak lupa. Sebentar, masih ini dulu jadwal yang valid. Kalau misalkan ada pertandingan tambahan nanti gua kabarin lagi. Ini nih bulannya masyarakat Jawa Timur banget sih. Soalnya sama pertandingan digelar di Jawa Timur cuy. Yang senior di Gelora Bung Tomo Surabaya, sedangkan yang U23 di Stadion Delta Sidoarjo. Dan insya Allah kalau gak ada halangan, tanggal 8-nya gua bakal nonton langsung ke Gelora Bung Tomo Surabaya cuy. Share biar main tahu, dan jangan lupa di follow ya, biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru tentang timnas Indonesia. Oke? Ya, jadi FIFA Matchday ini digelar di Gelora Bung Tomo, Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya ya guys. Buat teman-teman yang mau menonton silakan datang ke Surabaya. Pemanggilan beberapa pemain yang mungkin agak sedikit di luar radar atau ring 1 atau starting 11 kita. Nah, pertama kita akan, yang menarik di sini adalah pemanggilan dari Persib Bandung ya, juara back to back dari Liga 1 yang mendapatkan ganjaran dalam arti rewards ya, dengan pemanggilan 4 pemainnya, baik yang senior maupun juga yang junior. Ada Robi Darwis ya, pemain bertahan di area tengah. Kemudian ada Kakang Rudianto yang juga cukup konsisten permainannya bersama tim nasional U23, dan nanti kita akan lihat nanti September dia main bersama Vandenberg juga di kualifikasi Piala Asia. Dan Beckham Putra yang konsisten bermain dan kemudian juga konsisten membela timnas dalam beberapa bulan terakhir ya, setelah dia dipanggil saat menghadapi Jepang ya, dan juga saat mengalahkan China 1-0. Jadi 2 momen buat Beckham Putra yang tentunya sangat memorable buat dia. Jadi dia dipercaya kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert ya, meskipun untuk menembus tim utama tidak mudah. Nah, last but not least yang juga menarik, satu dari 4 pemain Persib Bandung ini yaitu Mark Klok. Jadi Mark Klok is back ya, setelah sekian lama dia absen lah membela timnas, absen mengenakan jersey merah putih, akhirnya dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ya guys, jadi pemain Persib ini ada 4 pemain ya, ada 4 pemain Persib yang dipanggil timnas Indonesia guys, yaitu Beckham Putra untuk timnas seniornya dan Mark Klok untuk timnas senior. Dan untuk timnas U23 nya itu ada Kakang Rudianto dan Robi Darwis, itu untuk masuk ke skuad timnas U23 ya guys. Jadi ini luar biasa ya, jadi bahan acuan untuk klub-klub lain di Indonesia ya guys. Di Persib ini ada 4 pemain yang dipanggil oleh timnas Indonesia ya guys. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. 2 pemain Persib Bandung, Mark Klok dan juga Beckham Putra, resmi dipanggil untuk FIFA Matchday bulan September. Ini keasikan bahas Liga Kangkung nih, gue jadi lupa nih kalau bentar lagi Timnas Day boy. Pertanyaannya, atas dasar apa sih Mark Klok dan Beckham Putra ini dipanggil? Apakah mereka emang deserve untuk dipanggil? Mari kita bahas boy. Jadi pemanggilan ini tuh secara resmi diumumkan melalui surat PSSI. Dan ini juga diperkuat dari websitenya Persib. Kalau misalnya Klok dan juga Beckham dipanggil ke timnas senior, sementara Kakang dan juga Robi Darwis dipanggil ke timnas U23. Buat lo pada yang bertanya-tanya nih, Bang, lu sepakat nggak bang sama pemanggilan Klok dan juga Beckham? Buat Beckham, gue pribadi sangat sepakat. Karena this guy punya talent dan juga determinasi. Tapi untuk Mark Klok boy, sorry to say, awalnya gue nggak paham nih kenapa dia dipanggil. Kemarin gue nonton Persib 2 match, lawan Manila sama lawan Persijap. Klok ini menurut gue udah sangat drop banget kualitasnya dibanding terakhir kali dia main di timnas Indonesia. Seingat gue terakhir kali adalah pada saat Piala Asia. Tapi setelah saya riset nih boy, timnas senior itu kan main lawan Kuwait sama Lebanon. Itu di tanggal 5-8 September.
Ternyata ini bertepatan dengan kualifikasi Piala Asia U23 yang dimulai dari tanggal 3 sampai 9 September. Tentunya kalau kita lihat skala prioritasnya, dua-duanya sama-sama penting. Tapi ini adalah kualifikasi, boy. Dimana menurut gua pribadi, pemanggilan Klok ini adalah untuk membackup seorang Ivar Jenner yang kemungkinan besar akan dibawa ke timnas U23. Kemungkinan pemanggilan Klok ini untuk menjaga kedalaman tim. Karena buat kalian yang belum tahu, jumlah gelandang bertahan di timnas senior itu bener-bener dikit banget, boy. Kemungkinan kayak Rafael Struijk, Marcelino, Hubner, dan lain-lain yang masih eligible main di U23 juga bakalan dipanggil ke U23. Berarti Garuda Calling yang kemungkinan minggu ini atau minggu depan, boy, mungkin akan ada nama-nama baru nih, ya. Kita tunggu aja nanti full Garuda Callingnya kayak gimana, boy. Brace yourself, Timnas Day is back. Kalau menurut kalian gimana nih, boy? Coba tulis di bawah, ya. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk episode-nya. Bye. Jadi FIFA Matchdays ini bertepatan atau berbarengan dengan kualifikasi Piala Asia U23, guys. Jadi opsi-opsi ini memang benar juga ya. Jadi si Mark Klok ini dipanggil ke timnas senior untuk menggantikan posisinya si Ivar Jenner yang bakalan kemungkinan besar itu dipanggil ke timnas U23 guna melawan di kualifikasi Piala Asia ini, guys ya. Jadi seperti itu, guys, opsinya. Ya, semoga aja bisa Mark Klok ini bisa performanya baik ya, atau bagus nanti di FIFA Matchday nanti ya, guys ya. Oke, lanjut. Liga Karek oke dimulai 2 pertandingan tos Garuda Calling saja. Oke, Garuda Callingnya ada timnas senior, ada timnas U23. Kita mulai dari yang muda-muda aja dulu, di mana timnas Indonesia U23 memanggil para pemainnya untuk kualifikasi Piala Asia 2026. Ada 2 pemain Persibna, Kakang Rudianto dan juga Robby Darwish. Yang mana mereka berdua adalah langganan timnas kelompok umur. Di turnamen terakhir kemarin, Robby Darwish dan juga Kakang Rudianto bermain cukup baik, sangat bagus. Kakang Rudianto di pertahanan, Robby Darwish di lini tengah, dan yang paling suka dari Robby Darwish adalah lemparan ke dalamnya. Nah, di dia ya di timnas senior anu mengejutkan mah, di mana Maung Klok dipanggil kembali oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia setelah sekian lama purnama tidak dipanggil ke timnas senior setelah timnas Indonesia dipegang oleh Sinteyong. Ini merupakan kesempatan emas bagi Maung Klok untuk menunjukkan ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa pemain Persib Bandung layak bermain di timnas Indonesia. Pemain selanjutnya adalah Beckham Putra yang dipanggil kembali oleh timnas. Mantap. Kalau menurut gua sangat layak kalau Beckham Putra main di timnas Indonesia, no debat. Gimana, John? Apakah kalian semua termasuk orang yang setuju dengan pemanggilan ini atau termasuk orang yang tidak setuju? Silahkan tulis di kolom komentar. Let's go. Ya, kalau buat Beckham Putra sendiri sih emang dia sangat layak ya untuk masuk skuad timnas Indonesia ya, guys. Skuad asuhan coach Patrick Kluivert. Jadi dia ini lincah, gesit ya, guys. Jadi dribble bolanya itu juga bagus ya, guys. Operan passingnya itu baik ya. Jadi sangat layak untuk Beckham Putra masuk ke skuad timnas untuk menghadapi FIFA Matchday di bulan September nanti, guys. Ya, guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau video ini, salam kenal dari channel Jagoan Neon. Jangan lupa subscribe channel Jagoan Neon dan like sebanyak-banyaknya dan bagikan jika video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.